Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penjajahan pemerintahan Belanda, yang mana dimulai sejak masa pemerintahan Republik Batak. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama ada seorang tokoh dan yang kedua adalah sebuah peta. Nah, pertanyaannya adalah siapa tokoh pada gambar pertama dan peta apa pada gambar kedua? Dan keterkaitan di antara dua gambar tersebut itu memiliki hubungan seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita uraikan satu persatu dan perlu kalian simak video yang akan disampaikan berikut ini. Masa pemerintahan Republik Batak yang berlangsung dari 1795 sampai 1811. Sebenarnya apa sih pemerintahan Batak ini? Apa kaitannya dengan Belanda? Apa kaitannya dengan penjajahan yang ada di Nusantara? Nah, kita dapat membahas bagaimana terciptanya pemerintahan Batak ini, yaitu sebagai akibat dari kondisi Eropa pada saat itu menjelang akhir abad ke-18 dengan munculnya Revolusi Prancis. Kalian bisa mencari beberapa informasi mengenai Revolusi Prancis tersebut. Yang jelas, revolusi tersebut mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat besar bagi kerajaan-kerajaan di Eropa dan berubah menjadi negara-negara atau republik yang mengubah sistem yang telah ada. Bagi Belanda, Revolusi Prancis memiliki dampak tersendiri. Karena pada saat itu, Revolusi Prancis berhasil menyebar ke seluruh Eropa termasuk ke negeri Belanda. Tentara atau pasukan dari Revolusi Prancis berhasil menduduki kerajaan Belanda hingga pada akhirnya kerajaan Belanda jatuh ke tangan Prancis, atau dengan kata lain, Belanda dijajah oleh Prancis. Pada saat itu, Belanda dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Willem kelima. Pada saat pendudukan Prancis, Raja Willem V ini berhasil melarikan diri ke Inggris sebagai sekutu mereka. Kemudian Raja Willem V ini oleh Inggris dilindungi sebagai pemilik yang sah terhadap kerajaan Belanda. Akibat kekosongan pemerintahan di negeri Belanda sendiri, maka pada akhirnya Perancis menduduki Belanda dengan mendirikan pemerintahan baru bernama Republik Batak. Pemerintahan Republik Batak ini dipimpin langsung oleh saudara Napoleon Bonaparte, yaitu seorang pimpinan dari Revolusi Prancis, yaitu Louis Napoleon sebagai adiknya, memimpin Belanda dalam pemerintahan Republik Batak tersebut. Raja Belanda yaitu Willem kelima berhasil melarikan diri ke Inggris dan ditempatkan di sebuah kota bernama Kew. Kota tersebut menjadi tempat perlindungan Raja Willem kelima. Di dalam pelariannya, Raja Willem V menuliskan surat-surat penting yang diberikan atau dijuluki sebagai surat-surat Kew, yang isi atau inti dari surat tersebut adalah perintah kepada seluruh jajahan kerajaan Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Hal ini tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh Republik Batak. Republik Batak kemudian mengutus orang-orang penting untuk mengambil alih daerah jajahan Belanda agar tidak dikuasai oleh Inggris. Maka sejak saat itu, daerah jajahan Belanda pada umumnya ada yang berhasil dikuasai Inggris, namun
ada juga yang dikuasai oleh Republik Batav. Lantas, bagaimana nasib wilayah jajahan yang ada di Nusantara? Kita mengetahui bahwasanya sebelum penjajahan kolonialisme Belanda di Nusantara, kita telah mengenal penjajahan VOC yang berlangsung cukup lama sejak berdirinya tahun 1602. Kemudian VOC yang mengalami kebangkrutan dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1799. Wilayah Nusantara yang begitu luasnya dan memiliki kekayaan yang sangat banyak, ini mengundang perhatian khusus dari Republik Batav. Mereka tidak ingin kepulauan di Nusantara ini jatuh ke tangan Inggris, maka mereka senantiasa berupaya mempertahankan wilayah jajahan di Nusantara agar terus dimiliki mereka dan tidak jatuh ke tangan Inggris tersebut. Wilayah Nusantara pada akhirnya terbagi menjadi dua bagian. Sebagian besar wilayah yang ada di Nusantara, kecuali Pulau Jawa, itu telah berhasil diduduki oleh Inggris. Sedangkan Pulau Jawa sendiri, Republik Batav mengutus seorang bernama Herman Willem Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa tersebut dari serangan Inggris. Jadi kesimpulannya, wilayah Nusantara tersebut sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh Inggris. Namun untuk Pulau Jawa, Republik Batav telah mengutus seorang bernama Daendels ini untuk mempertahankan kedudukan Batav di Pulau Jawa. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, tadi di awal kalian telah diperkenalkan sebuah foto atau gambar, dan gambar tersebut adalah seorang tokoh bernama Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels ini adalah seorang gubernur jenderal yang dikirim oleh Republik Batav ke Nusantara, tepatnya ke Pulau Jawa, dengan tujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa, mengatur pemerintahan yang ada di Nusantara, dan membereskan masalah keuangan pasca dibubarkannya VOC. Jelas tugas Daendels ini tidaklah mudah, karena pada saat itu kondisi Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sangatlah terpuruk, terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, berbagai cara yang dilakukan Daendels agar tujuannya tercapai, yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penting dalam berbagai bidang. Di antaranya, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan, bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang hukum dan peradilan, serta yang terakhir adalah dalam bidang sosial. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan pertahanan dan keamanan. Ada beberapa kebijakan penting yang diambil oleh Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan tersebut. Yang paling fenomenal adalah membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Panjangnya kurang lebih 1.100 km dengan cara kerja rodi. Perlu diketahui bahwasanya pembangunan jalan raya pos ini bertujuan untuk mempermudah mobilisasi pasukan dari satu daerah ke daerah yang lain ataupun untuk mempermudah komunikasi antar daerah. Pembangunan ini jelas menggunakan tenaga rakyat secara paksa atau kita kenal sebagai kerja rodi. Jelas rakyat sangat menderita akibat sistem yang diberlakukan oleh Daendels dalam kerja rodi tersebut, yaitu membangun jalan raya pos dari Anyer, yaitu ujung barat Banten, sampai Panarukan di sebelah ujung timur Pulau Jawa. Jadi sangat panjang sekali. Kemudian kebijakan yang lain dalam bidang pertahanan yaitu membangun benteng-benteng pertahanan. Jelas di sini merujuk kepada pertahanan dalam menghadapi serangan Inggris. Kemudian membangun pangkalan laut yang ada di Anyer dan di ujung kulon.
Pembangunan di ujung kulon ini ternyata tidak berhasil, ya, karena diakibatkan penyakit malaria yang semakin merebak sehingga banyak pekerja yang meninggal. Terakhir adalah meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Perlu diketahui bahwa ketika Dendles datang ke Pulau Jawa, dia tidak membawa banyak pasukan. Pasukannya hanya mengandalkan pasukan sisa yang terdapat di Pulau Jawa atau orang-orang Belanda di Pulau Jawa, sisa dari kekuatan VOC. Kemudian untuk mengisi kebutuhan dari jumlah pasukan yang diinginkan oleh Dendles, maka dia merekrut orang-orang pribumi sebagai tentara yang nanti bertanggung jawab untuk menghadapi serangan Inggris di Pulau Jawa. Nah, dari sinilah dibentuk kesatuan-kesatuan militer yang beranggotakan orang-orang pribumi. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Dendles berupaya mengubah sistem tatanan yang ada di Pulau Jawa, yang mana Pulau Jawa diperintah oleh para raja yang masih eksis berkuasa di Pulau Jawa. Dendles mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya yaitu kekuasaan dari para raja mulai dibatasi secara ketat. Hal ini untuk menekan kekuasaan raja yang begitu besar dan untuk menekan perlawanan para raja terhadap Dendles. Kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Kemudian Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan, serta wilayahnya diambil alih oleh pemerintah kolonial dan menjadi bawahan dari pemerintah kolonial tersebut. Dan terakhir yaitu para bupati yang tadinya sebagai pegawai dari para raja ataupun bawahan raja, kini diambil alih oleh pemerintah kolonial dan mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah atau pegawai pemerintah kolonial dengan sistem diberikan gaji. Walaupun demikian, sistem feodalisme dari para bupati masih tetap melekat. Dengan hal tersebut, maka nanti kekuatan para bupati itu semakin besar. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Dendles mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu melakukan penjualan tanah-tanah kepada swasta, kemudian adanya penyerahan wajib hasil pertanian dari rakyat terhadap pemerintah kolonial, meningkatkan tanaman-tanaman yang laku keras di pasaran dunia atau tanaman-tanaman ekspor, kemudian meningkatkan usaha uang dengan cara pajak, dan penjualan tanah kepada pihak swasta. Dan yang terakhir adalah melakukan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta dalam bidang kekuasaan dan perekonomian. Dalam hukum dan peradilan, Dendles mengeluarkan peraturan, yaitu Dendles membentuk 3 jenis pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan untuk orang-orang Eropa. Di dalamnya yaitu orang Belanda sendiri dan orang Eropa lainnya yang sedang berada di Nusantara. Yang kedua adalah pengadilan untuk orang-orang pribumi, yaitu orang-orang asli dari Nusantara. Sedangkan yang ketiga adalah pengadilan untuk orang timur asing, yaitu orang-orang di luar pribumi dan juga di luar orang Eropa, misalnya seperti orang Arab, orang Cina, orang India, dan sebagainya yang sedang melakukan usaha ataupun perniagaan yang ada di Nusantara. Serta yang paling terakhir yaitu melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini dilakukan oleh Dendles karena pemerintahan kolonial, terutama zaman VOC dulu, mengalami kebangkrutan
Salah satu faktornya adalah korupsi. Dan korupsi tersebut menjadi dalang utama kelemahan kekuatan dari pemerintahan kolonial itu sendiri. Makanya Dendles berupaya untuk menghapuskan korupsi tersebut. Kepada siapapun pelanggarnya akan dihukum yang setimpal. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan sosial. Di antaranya yaitu rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi atau kerja paksa dalam upaya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum keperluan pemerintah kolonial seperti membangun jalan raya pos, Anyer, Panarukan. Kemudian adanya sistem perbudakan yang berkembang pada masa Dendles. Kemudian adanya penghapusan upacara-upacara penghormatan kepada para raja ataupun para penguasa di Nusantara. Dan yang terakhir adalah membuat jaringan pos. Akhir dari pemerintahan Dendles. Ternyata dari sekian banyaknya kebijakan yang diambil Dendles dalam rangka untuk mencapai tujuannya di Nusantara, ternyata tidak berhasil dengan baik. Nyatanya pemerintahan Dendles dicap sebagai pemerintahan yang gagal menurut orang Belanda. Karena dia tidak berhasil melaksanakan tugasnya di Pulau Jawa. Bahkan dianggap sangat merugikan pemerintahan kolonial dengan maraknya korupsi di mana-mana. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mengambil keputusan bahwa Dendles harus segera diakhiri dengan memanggilnya kembali ke negeri Belanda. Dan sebagai penggantinya, yaitu dikirimlah Jan Willem Jansen sebagai gubernur jenderal baru di Pulau Jawa. Dan berakhirlah pemerintahan Dendles dan digantikan oleh William Jansen. Berakhirnya pemerintahan Dendles di Nusantara, maka pemerintahan kolonial Belanda mengirimkan penggantinya bernama Jan Willem Jansen. Jan Willem Jansen sendiri dikenal sebagai politikus ulung dari negeri Belanda. Sebelum dikirimkan ke Pulau Jawa, dia sempat menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Namun, pada saat Inggris menyerang dan menguasai Tanjung Harapan, dia harus tersingkir sehingga dia ditempatkan di Pulau Jawa sekarang. Pada masa pemerintahan Jan Willem Jansen, dia berupaya memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Dendles. Segala upayanya dilakukan semaksimal mungkin, namun pada saat itu Inggris telah mengepung Pulau Jawa. Pimpinan pasukan Inggris, yaitu Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di India, memerintahkan bawahannya bernama Thomas Stamford Raffles untuk mengepung dan menduduki Pulau Jawa. Hingga pada akhirnya pasukan Inggris mulai menyerang Pulau Jawa dan berhasil menduduki Batavia pada saat itu dan kota-kota penting lainnya di Pulau Jawa. Pasukan Jansen tidak bisa berbuat banyak, hingga pada akhirnya ia harus menyerah pada tanggal 18 September 1811 dengan adanya kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang ini adalah perjanjian antara pihak Belanda yang diwakili oleh Jansen dan pihak Inggris tentang penyerahan Pulau Jawa ke pihak Inggris. Dengan demikian, dengan adanya kapitulasi Tuntang ini, maka berakhirlah pemerintahan Batav di Pulau Jawa dan memulai berlangsungnya penjajahan Inggris di Nusantara. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan dalam pembahasan penjajahan Inggris di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.